Shalom buat kita semua. Saya berharap di dalam keadaan ini, dalam COVID-19, kita masih bisa bersyukur walaupun masih dalam ibadah di dalam rumah kita masing-masing. Dalam minggu ini, tema kita adalah kemenangan Tuhan atas kuasa gelap. Mari kita minta tolong kepada Tuhan agar di dalam minggu ini, di dalam seterusnya, di dalam kehidupan kita juga, Tuhan bisa memenangkan kita. Dan kita minta bahwa Tuhan akan mengerahkan semua kekuatannya, Tuhan akan serahkan semua musuhnya, dan di dalam COVID-19 ini Tuhan bisa serahkan semua COVID-19 ini. Kita boleh puji Tuhan, mari kita angkat pujian Allah bangkit, bersoraklah. Kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Serahkan kekuatan-Mu ya Allah. Kita masih bersyukur, kita masih memuji Tuhan. Kita boleh meminta roh Tuhan memenuhi hidup kita, roh Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita, di dalam penyertaan Tuhan, jiwa kita tenang bersama Tuhan dan di dalam naungan Tuhan. Mari saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati untuk jamahan Tuhan. Mari kita berseru di dalam hadirat Tuhan agar Tuhan bisa mengambil alih seluruh hidup kita. Mari sama-sama katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir di dalamku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
situasi yang sekarang kita bisa damai, dan damai itu masih di dalam hadirat Tuhan pastinya. Kita boleh angkat pujian sekali lagi, Rohmu yang kudus pulihkanku. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang senantiasa setia memelihara kehidupan kita. Salam kemenangan, salam kehidupan, salam sehat, selamat hari Minggu. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah live streaming GBKP Cengkareng. Sebelum kita memulai kebaktian ini, marilah kita memperhatikan sejenak warta jemaat kita pada minggu ini. Yang pertama, berita koinonia. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, dihimbau kepada kita semua agar melunasi atau menyicil kerja rani. Yang kedua, untuk anak-anak kami yang belajar katekisasi, bahwa lanjutan katekisasi atau belajar ngawan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2020, dimulai pukul 16 WIB. Ini nanti dilaksanakan secara virtual Zoom, di mana link Zoom sudah dikirimkan ke WA grup katekisasi. Berita diakonia. Berita sakit, saudara-saudara kita yang terkasih Bapak Alek Pinem dari sektor Tesalonika dirawat di rumah sakit Awal Bros sejak tanggal 3 Agustus 2020. Sekarang saudara kita ini sudah pulang kembali ke rumah. Mari kita tetap doakan saudara kita ini di dalam penyembuhan, dalam pemulihannya. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, orang tua kekasih kita, Bapak dari saudara-saudari terkasih, Sri Ulina Brutarigan, atau Bapak mertua dari Purnadi Ginting pada hari Selasa 4 Agustus 2020. Sekarang keluarga ini pulang ke pergendangan. Kita tetap akan doakan saudara kita ini supaya diberikan kekuatan dan ketabahan, begitu juga dengan kesehatan. Saudara-saudara yang terkasih, kita ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita, anak kekasih kita yang berulang tahun pada periode ini, baik ulang tahun perkawinan, begitu juga ulang tahun kelahiran. Panjang umur, panjang perkawinan, Tuhan memberkati.
Demikianlah penekanan warta jemaat kita pada minggu ini. Mari kita tetap bergerak bersama dalam misi surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, pada hari ini kita memasuki liturgi minggu kemenangan kuasa Tuhan atas kuasa gelap. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasanya mengatasi segala kuasa. Sebagai umat Tuhan, seharusnya kita juga sudah bebas dari pengaruh kuasa gelap seperti jimat, kutuk, perdukunan, dan roh setan. Hanya kuasa Tuhan yang memenangkan kita, karena tidak ada Allah lain selain Dia yang Maha Kuasa. Mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan saja. Kami mengundang saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan penuh penyerahan diri memasuki kebaktian ini. Kita bernyanyi dari kitab Mendenden nomor 187. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Saksiba dia, ibre Tuhan bangku tiap jam. Katawari pei temanina, iidan angkai pesi kuba. Kedalan ku pei kawalina, setan iblis ipawesta. Kuasa donila zaman ikutanku. Tadi dua terluka lagi ya, tutus pulung imbas gelarna. Rama iyaku tengah-tengah ta, sabab enggo ipadan kena. Oh Tuhan, ku pindulkanlah saja, nemani geluhku tiap jam. Amin takkan tisik saja gia, latengku erlekaraskan. Di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Maha Pengasih, dan di dalam nama Roh Kudus yang menuntun umatnya kepada kebenaran. Anugerah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Amin. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kisah Rasul 10 ayat 36. Kita sambut invokasio kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 339 bait 1 dan 2. Lawan kuasa gelap.
Jemaat, kami persilahkan duduk. Saudara terkasih, marilah kita berdoa, menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang berkuasa atas segalanya pada masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang dahsyat, betapa besar dan agungnya Engkau. Tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini. Pada masa pandemi COVID-19 ini pun kami yakin Engkau ada dengan kuasa-Mu yang hebat menjaga dan memelihara kami umat-Mu. Dan bahkan Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kekuatan kegelapan yang berusaha memisahkan kami dari Engkau. Ya Tuhan, kami berserah hanya kepadamu saja. Tidak ada Allah yang lain bagi kami. Jadilah kehendak-Mu bagi kami, karena hanya di dalam Engkau ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya penolong hidup kami. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi kitab Mendenden nomor 463 bait 1, 2, dan 5. Janji penyertaan Tuhan bagi umat-Nya, jemaat kami undang bangkit berdiri. Saudara terkasih, tetaplah percayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan takut dan gentar, Tuhan selalu ada untuk kita. Terimalah firman-Nya yang meneguhkan kita, yang terambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 13b. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini,
melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 425 bait 1 dan 2. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentap dan terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentap yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jauh, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentap yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentap yang terlelap. Jemaat, kami persilahkan duduk. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Pertua Diaken Sektor Kolose dan Tesalonika.
berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terpuji nama Tuhan melalui pujian Pertua Diaken sektor Kolose dan Tesalonika. Tibalah waktunya kita pembacaan Alkitab yang pertama. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia mainkan kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing, maka dikirimnyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang-orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang hadir pada Allah itu hinggap pada Saul,
Maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman kita pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pemilik segala kuasa yang ada, sungguh kami bersyukur pada hari ini kembali dinyatakan kepada kami bahwa tidak ada Allah lain sedahsyat dan sehebat Engkau yang sanggup tolong kami, yang sanggup lepaskan kami dari ikatan dan belenggu kuasa-kuasa kegelapan. Syukur bagimu ya Tuhan, kami dipertemukan kembali melalui ibadah live streaming GBKP Cengkareng. Dan hari ini kami mau diteguhkan lagi, kami mau dikuatkan lagi, dan bahkan kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengalahkan kuasa-kuasa setan iblis, tipu muslihat si iblis yang mencoba menjauhkan kami dari karya keselamatan Allah. Ya Tuhan, pengurapan-Mu terjadi atas kami, semua yang melayani live streaming ini, dan jemaat-jemaat yang ada di rumah, dan bahkan setiap orang yang mengikuti ibadah ini disiarkan. Bersabdalah, kami sudah siap untuk menerima kemenangan itu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, shalom. Salam sehat, salam kemenangan, dan salam kelepasan oleh karena otoritas Allah bagi kita semua. Markus pasal 5 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-10. Inilah yang menjadi dasar khotbah kita pada hari ini. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, liturgi GBKP minggu ini adalah liturgi kuasa Allah mengalahkan kuasa kegelapan. Pada hari ini, melalui nats firman Tuhan ini, kembali dideklarasikan kepada kita semua, kepada dunia ini, bahwa tidak ada kuasa apapun, tidak ada kuasa siapapun
dimanapun itu, di dalam semua situasi yang sehebat dan sedahsyat Tuhan Yesus. Amin. Dan saudara-saudara, ini sudah menjadi pengakuan iman kita bersama. Setiap minggu, di kebaktian minggu, kita selalu ikrarkan, aku tak mendibata silar sibar kuasana. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu ikrar kita, itu pengakuan kita, saudaraku. Tetapi sayang 1000 kali sayang. Pengakuan itu tidak sepenuhnya menghidupi kehidupan kita. Ada saja orang-orang, jangan-jangan kita, jemaat GBKP, masih melibatkan diri dengan kuasa-kuasa kegelapan. Masih datang kepada praktek-praktek perdukunan. Roh keempat guru si baso, guru belin, guru perkatika, guru perdiwel-diwel. Minta penglaris lah, minta pemanis lah, minta penjagaan lah, minta kesembuhan lah, minta jodoh, minta anak, minta pekerjaan, minta jabatan, minta keharmonisan, dan minta COVID-19 supaya pergi. Mana pula bisa COVID-19 pergi? Oleh karena kuasa setan. Ada saja yang masih melakukan itu. Jelas praktek ini sangat mendukakan hati Allah kita. Jadi saudaraku, hari ini kita diingatkan bahwa tidak ada kekuatan atau kuasa yang hebat selain daripada kuasa Tuhan di dalam Yesus. Amin. Mari semua yang di rumah dan yang juga ada di gereja ini boleh salaman kiri kanan, katakan, Allahku dahsyat, Allahku luar biasa, Allahku ajaib, dan aku percaya kepadanya. Haleluya. Boleh Bang Riki kita nyanyi sebentar biar semangat yuk. Dalam nama Yesus. Boleh dibantu oleh singer kami yang cantik-cantik ini ya. Oke, semua bernyanyi ya saudaraku, ya bertepuk tangan. Kalau ada anak sekolah minggu permata di rumah boleh melompat bersorak di hadapan Allah kita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Oh, haleluya. Ya, berikan senyum kiri kanan. Oh, di dalam nama Yesus ada kemenangan. Yes. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan.
masih menang, amin. Ayo Mamre katakan kepada Pernanden di rumah, kita menang nih bagai. Haleluya. Si Pernanden pe bagai katakan man perbulangan do, kita menang pae nih do. Bagai kape orang tua menana anak me bagai menang kita nak kuning do. Haleluya. Saya tun pe bagai ya dibulang ditudung katakan men kempun due kita menang kempun nih do. Artinya saudara, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh kekuatan setan iblis dan tipu muslihatnya di dalam hidup kita. Jadi, kalau hari ini kembali dinyatakan, saya sangat berharap di dalam nama Yesus bahwa jemaat GBKP Cengkareng itu dulu yang spesial dan seluruh jemaat-jemaat yang lain yang mengikuti siaran live streaming ini sampai kapanpun, dimanapun, dalam semua musim, bahwa tidak ada lagi keterlibatan dengan kuasa-kuasa setan iblis. Amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, hari ini sungguh luar biasa karena Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita puji, yang kita tinggikan itu melalui bacaan kita dinyatakan dalam pelayanan Yesus yang amazing sampai di sebuah tempat itu dinamai adalah Gerasa. Dan di tempat itu rupanya ada seorang ya yang sudah sekian lama, bayangkan itu, sekian lama dia dirasuk roh-roh jahat. Dan roh jahat ini bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Legion. Namanya Legion. Legion itu setara dengan 6.000 tentara Roma. 5 aja bikin kita udah KO. 6.000, bayangkan saudara. Sehingga orang ini lebih banyak tinggal di pekuburan. Ya, pokoknya konsep kuburan zaman dulu itu seram ya. Jangan dibayangkan yang sekarang. Ya. Sekarang kuburan sudah bisa tempat vakansi, tempat selfie-selfie. Sekarang kan gitu kuburan ya, selfie. Dulu mana ada yang berani selfie di kuburan? Langsung takut. Olah kan foto-foto jai. Olah foto-foto jai. Olah kari beringi rahiyani. Emang kalau dikala foto-foto naik beskuba digundari. To kusendego kam. Luar biasa bagaimana. Jadi orang ini banyak tinggal di pekuburan dan suka ngamuk. Lane waras. Lane ruwis be. Man kemelan. Ngamuk lolok. Jadi berulang-ulang dia dirantai. Berulang-ulang dia dibelenggu. Tapi selalu dimusnahkannya. Kalau di Alkitab dikatakan supaya dia tidak mengamuk, saudaraku, dikatakan bahwa dia dijinakkan dengan rantai dan belenggu. Kata dijinakkan ini kan pantasnya cocoknya kepada binatang buas kan? Tapi sekarang kepada orang ini dikatakan sudah dirantai, sudah dibelenggu untuk menjinakkannya. Ya, rantai dan belenggu itu dia lepaskan dan dia musnahkan. Dan dia suka teriak-teriak. Pasti ada dong rumah penduduk di sekitar kuburan itu. Ada yang gue berngi, hasil gue jam 6, gue keraben, yang gue ke rumah kalak kerina. Biar kalak. Pada malam hari dia teriak, dia memukuli dirinya, saudaraku. Pokoknya ini sangat seram sekali. Tapi puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dalam pelayanannya sampai kepada orang ini. Dan Tuhan Yesus memperlihatkan kuasa sorga kepada orang ini. Dan Tuhan Yesus membebaskan orang ini. Tuhan Yesus melepaskan orang ini. Tuhan Yesus berkata di Markus 5 ayat 8, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Pada saat itu keluar roh jahatnya. Walau memang dia meminta, ya jangan kami siksa lah guru, jangan kami keluarkan dari daerah ini, karena buat dia mungkin nyaman ya di tempat itu. Sampai roh jahat bilang, biarkan kami di sini deh. Ya dia mencoba bernegosiasi.
Tapi kemudian kalau dibaca selanjutnya saudaraku, maka dikatakan akhirnya roh-roh jahat ini diusir dan dibuang kepada kawanan babi. Jadi babinya yang mabok jadinya. Babinya yang tidak waras, akhirnya semuanya masuk jurang. Artinya intinya adalah bahwa roh jahat ini dikalahkan di dalam nama Yesus. Kan hebat itu. Legion kalah loh di dalam nama Yesus. Jadi jangan terkecoh kita, jangan kita ini menjadi orang-orang yang kemudian akhirnya ikut-ikutan, ya, mengatakan bahwa ada pertolongan dari Allah yang sana, dari gunung sana, dari kekuatan sana. Jangan. Hari ini bukti bahwa Allah kita dalam Yesus sanggup mengalahkan kuasa setan iblis. Apapun namanya setan itu. Mau setan belau lah, setan gundul lah, genderuwo lah, santet lah, kutuk lah, cimat lah, mantra-mantra lah, ya, di dalam nama Yesus, amin. Semua tidak punya kuasa. Jadi maksud saya sekaligus tobat ya, semua jemaat Tuhan ya, yang selama ini masih suka-suka ke sana, yang masih suka ambil penglaris, pemanis, cari jodoh. Cari jodoh gampang permata, rajin aja mandi. Iya, dan sering-sering WA orangnya, dikengen teta katakan, ngen aku kamdek kuningan. Duang gendang nah, abang ini terlalu berani, atau aku yang terlalu takut. Duang gendang nih, bagaimana? Artinya bahwa tidak ada pertolongan di luar Tuhan yang membuat kita menjadi orang-orang yang benar-benar lepas. Jadi setelah orang ini tadi lepas, maka dikatakan di Markus 5 di ayat 15 ya. Di sana dikatakan akhirnya orang itu berpakaian dan sudah waras kembali. Wah. Jadi orang yang sehat, yang lepas dari setan, dia sudah berpakaian dan waras dan tidak menakutkan. Jadi kalau ada saudara masih menakutkan orang lain, saya pikir perlu hati-hati. Ini ada apa ini? Jangan-jangan ada suami istrinya takut, ada istri ya suaminya takut, ada mungkin orang tua anaknya takut, ada juga menantu-menantu takut sama mertuanya. Ini ada apa? Kok senang sih ditakuti? Iya ya, berbeda mahara segan nih ngene. Aku biar aku nadangi perbulanganku Nina. Aku biar aku nadangi daharangku dia perbulang ini gagah perkasa biar dia nadangi daharana. Ngeri kok jangan. Karena orang yang sudah dilepaskan kata Alkitab, maka orang itu berpakaian dengan rapi dan dia sudah waras dan dia sudah bisa tenang kembali. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada masa ini walau sudah zaman canggih, zaman maju, ya tipu muslihat iblis itu sudah dengan cara canggih juga kan gitu di sekarang ya kan? Ya, tampilannya sekarang sudah bagus. Ya, dari dunia medsos ini tampilan setan iblisnya sekarang sudah bagus banget. Ya, ajaran-ajaran sesat, ya dari orang-orang yang gak jelas latar belakangnya, yang kemudian membawa kita menjadi orang-orang yang tidak lagi sepenuhnya bisa percaya kepada Tuhan, mendua hati, ya, membuat kita akhirnya mencampur adukan agama, sinkritis agama. Agama dijadikan seperti gado-gado. Wah, kelah ratabah nanina, tamana kacang goreng na, tamana gula merah, gantabah nina. Agama bukan gado-gado. Karena jelas kata Yesus, aku jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun boleh sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudaraku, bahwa tidak ada jimat-jimat, tidak ada mantra-mantra, ya, yang bisa melepaskan kita dari kuasa gelap. Tidak ada namanya bambu kuning, tidak ada namanya jerangau, tidak ada namanya gunting, tidak ada namanya minyak-minyak. Atau juga bawang putih, atau juga yang pernah dikasih sama nenek dari kampung, babe dan anakku, ku capaikan lawas babe dan anakku.
Gelah sikap gelah nunakku. Gelah olah kam ganggu kala anakku. Gelah lampas kam demu ras impal du no kadeba. Jadi seakan-akan kalau nggak demu-demu sama impal, ini terkutuk. Itu siapa bilang? Tidak semua orang harus kawin. Tidak semua harus kawin. Cuma diberikan di bata jodoh, haleluya, di lenga kaki nih bagi saja. Sebab kerina kudin lip tutup nah bagi saja. Cuman ku tutup nih deba tahja dengar. Deba cetak dengar. Bagi deba Amerika dengar. Deba Zimbabwe dengar. Bagi lenga so. Jadi artinya saya hanya mau bilang sama kita, jangan libatkan diri kita dengan kuasa-kuasa di luar Tuhan. Dalam bacaan pertama, ya, Saul sempat jatuh. Dan saya mau ajak kita melihat begini sebentar, supaya jangan nanti kita salah tafsir juga dengan apa yang dimunculkan di sini. Karena ketika Roh Allah undur dari Saul, maka di sana dikatakan roh jahat yang dari Tuhan, ya. Ini tafsir. Jadi ini hampir sama tafsirnya ketika ada setan yang menguji Ayub, diizinkan. Nah, ya, ini berjelas dulu. Karena mungkin dalam bahasa Indonesia hanya begitu mampu menafsirkannya. Jadi ketika roh Allah tidak ada pada kita, tidak ada pada Saul, Saul tiba-tiba melankolis, Bu. Jadi nggak tenang, jadi gusar, jadi bingung. Ya kan begitu ceritanya ini. Kenapa? Karena Saul tidak melakukan kehendak Allah. Sebenarnya itu. Jadi ketika roh Allah undur, maka ada kesempatan roh jahat masuk. Dan Allah biarkan itu. Ya, itu maksudnya ya saudaraku ya, jemaat GBKP. Supaya jauh. Kalau begitu Allah juga punya roh jahat dong. Enggak. Allah kita kudus. Mana ada yang jahat pada Allah? Tapi dia bisa izinkan itu terjadi. Anda bisa diizinkan dicobai kalau Anda jahat. Bayangkan kita jahat, tapi kemudian enak-enak saja nggak bisa dong. Ya kan? Kalau kita ini orangnya tidak mau dengarkan perintah, orangnya tidak mau patuh, ya wajar dong kena tangkap polisi, ya begitu. Ya, saudaraku. Dan rupanya untuk membuat Saul bisa dikembalikan ya kepada hadirat Allah perlu orang lain, Bu. Itulah Daud. Dia sudah tidak mampu. Jadi Daud diundang, Daud itu adalah pemain kecapi. Dan ingat bukan kecapinya yang penting ya. Sekaligus saya mau bilang supaya jangan nanti, nah itu kan ada medianya pendeta untuk ngusir setan kecapi, bukan kecapinya. Hanya kecapi ini dimainkan di tangan orang benar. Sebenarnya tanpa kecapi pun kan begitu. Saul bisa lepas. Hanya karena Daud pemain kecapi, dia punya banyak syair menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ya, di sini bisa jadi Daudnya ini kan masih muda banget ya. Jadi nanti kalau ngomong firman Tuhan kan nggak level lah ya. Masa ke Saul ngomong firman ya gimana? Kalau main kecapi dia mainkan. Itu dalam kuasa Tuhan toh. Dan kemudian didengarkan, dihayati, direnungkan oleh Saul. Dan pada saat dia terisi oleh permainan kecapi itu, roh Allah kembali datang. Maka dia bilang, biarkan anak ini tinggal di sini. Jadi dia perlu orang lain. Daud menolong dia. Itu tafsirnya saudara. Jadi bukan kecapinya ya. Maksud saya begini, jangan nanti, aku gantung-gantung di sini ya, cabang pohon kenari. Kenapa? Katanya bisa usir setan. Aku gantung-gantung ya di pintu rumahku 3 kilo bawang putih. Kenapa? Biar kuntilanak jauh. 3 kilo bawang putih. Digiling aja. Direbus jadi obat darting. Iya kan? Aku ini ada pemere rondongku marenda. Ada yang kau pagi kam ku tading kendekku. Gelamis kam lakoka. Namko. Adi aku gua bandek kula bote kula setia. Cuman dinanande. Maka baba-baba aduh ada ku apa pe. Gelah kampe lampas lako dekku.
Nah kau. Baba kepeken sini babandekai tali pinggang gendit di lakinai. Pakai ku japa pedekku nogo. Memang mamang tekala. Lasie. Ya maksud saya berjelas buat kita. Bukan kecapinya, bukan medianya, tetapi di dalam nama Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan. Dan saudaraku, otoritas Allah itu sekarang sudah ada pada kita. Saudara dan saya ada pada kita. Jadi mari hidup dalam otoritas Allah. Mari hidup di dalam keberadaan Allah. Di dalam realita Allah. Dan demonstrasikan kuasa Allah dimanapun saudara berada. COVID-19 kalahkan di dalam nama Yesus. Bukan di dalam nama setan. Kalau Allah berkenan dalam detik ini juga COVID-19 bisa pergi. Tapi kenapa belum pergi? Sabar. Ada banyak hal yang Tuhan mau ceritakan kepada kita. Ada banyak hal yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Coba bayangkan kalau bangsa Israel keluar dari Mesir langsung nyampe. Waduh, nggak ketemu sama manna, nggak ketemu sama burung puyuh ya kan? Kalau langsung nyampe, dibikin muter sana, muter sini, ya kan? Akhirnya ketemu dengan tiang awan, ketemu dengan tiang api, ketemu dengan air yang keluar dari bukit, ya kan? Coba langsung nyampe, nggak ada tiang awan, nggak ada tiang api. Kalau langsung nyampe, nggak ada lot merah yang bisa dibelah kan? Dengan diputar-putar, dikejar lagi lot merah dibelah. Kisahnya hebat. Setelah sampai duduk-duduk lagi minum kopi, makan pisang goreng, campur serikaya Medan. Wis, nakku, kau tahu dulu, waktu nenek tiganmu ini, nenek piringmu ini sama bolangmu ini, sewaktu dulu keluar dari Mesir, di depan kami ada lautan luas, gedak meskali teh kami, jam kami lah gedak nakku. Gimana caranya dulu bolang? Kan bolang nggak pandai berenang dan bolang takut air kan? Latahmu nakku, Musa, ceritanya enak kan? Nanti 10 tahun lagi kita ceritakan COVID-19 kepada anak cucu kita. Nakku, mamamu ini dulu gaptek. Gara-gara COVID, tiba-tiba pintar IT. Orang sekolah 5 tahun baru tahu IT, mama enggak nakku. 4 bulan gara-gara COVID, tiba-tiba tahu Zoom. Lah kamu hebat. Ini contoh ringan-ringan murah meriah maksud saya saudara. Artinya, bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, Allah tetap punya tujuan yang mulia dan agung. Amin. Oleh sebab itu, mari kita jalani hidup kita dengan Tuhan, bersama Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, dan jangan percaya kepada kuasa-kuasa di luar Tuhan. Sekali lagi, berikan salam kiri kanan, katakan, aku umat pemenang. Ayo salaman semua. Ayo mamre salami moriandu mamre. Enak kam kami kalau nggak salamindu. Dah jina nari. Salami dong. Nindu kita umat pemenang. Amin. Dan memberkati kita saudaraku. Tetap sehat, tetap sejahtera, murah rezekinya ya. Dan jangan lupa juga, ya ingat-ingat gereja ini dari rezeki yang ada. Iya toh? Ya kerja raninya mulai dicicil pelan-pelan, ya kan? Kalau rezekinya tambah, ya didukung-dukunglah IT kita. Ya, supaya siaran live streaming kita tambah mantap. Iya kan, bisa mengalahkan mata Natsua. Wih, keren juga ya, mata Natsua. Oke, dan memberkati kita, tetap jadi umat pemenang. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sungguh kami sangat bersyukur, karena kepada kami dinyatakan Allah kami hebat, luar biasa dan ajaib. Engkau sanggup bebaskan kami dari kuasa setan iblis, dari roh jahat. Kami bebas, kami umat pemenang. Dan kami juga menjadi alat di tangan-Mu untuk menolong, membebaskan orang lain yang dibelenggu oleh setan iblis di dalam nama Yesus. Perlengkapi kami Tuhan dengan senjata-senjata surgawi. Terpuji Engkau kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku terkasih, mari bangkit berdiri.
bersama dengan seluruh orang percaya yang ada di segala tempat dan zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Mari persiapkan persembahan pengucapan syukurnya kepada Tuhan, dan seluruh jemaat boleh mempersembahkannya di rumah dan dilaporkan ke pengurus PJJ kita masing-masing. Yang menjadi dasar bagi kita Lukas 12 ayat 23 sampai 24. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Amin. Kita nyanyikan kitab Denden nomor 183 bait yang kedua. Saudaraku kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita di dalam doa syafaat dan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kedahsyatan kuasa-Mu memenangkan kami, membebaskan kami dari belenggu roh jahat. Dan setiap kami yang telah Engkau menangkan, berdiri teguh melawan setan iblis dan memenangkan jiwa-jiwa yang lain. Jauhkan kami dari rasa takut, rasa gentar oleh tipu muslihat iblis. Karena bersama dengan Engkau, kami pasti menang. Gerejamu pasti menang. Keluarga kami pasti menang. Bersama dengan Engkau, kami tidak terkalahkan. Bersama dengan Engkau, kami juga mampu membedakan mana ajakan si iblis dan mana
yang menjadi ajakan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang bijak di dalam menjalani hidup kami dan mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami tidak mau mendukakan hati-Mu. Ya Tuhan, kami tidak mau mempermalukan Engkau di dalam hidup ini. Sekali kami percaya, selama-lamanya kami percaya, apapun taruhannya, seperti Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapa, kami berdoa menyerahkan keberadaan gereja-Mu, seluruh jemaat yang tergabung di keluarga besar GBKP Cengkareng, Mamre, Muria, Permata, Zaitun, dan anak-anak. Bersama dengan semua hamba-hamba Tuhan, Pertua Diaken, Emeritus, Nora Naras, dan seluruh keluarga. Juga pengurus perpulungan Jabu-Jabu, juga pengurus kategorial, dan unit-unit kerja yang ada. Musik, singer, tim IT, sekretariat, dan juga koster gereja. Tuhan, kami bersyukur Engkau perkenankan kami mengambil bahagian dalam pelayanan. Dan semua pelayanan itu mulia di hadapan-Mu Tuhan. Sekecil apapun itu. Oleh sebab itu, ketika kami diutus oleh Engkau, maka dengan segenap hati, roh dan jiwa, kami persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau memberkati semua pelayanan-pelayanan gereja-Mu di masa-masa pandemi COVID-19, PJJ, PA, dan juga rapat-rapat kami. Tuhan, kami menikmati media virtual yang sekarang dianugerah dalam hidup kami. Sementara waktu, sebelum kami bisa bertatap muka secara langsung, biarkan rumah-rumah kami sungguh menjadi gereja, menjadi mezbah Tuhan, menjadi altar Tuhan. Di rumah-rumah kami dinaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Di rumah-rumah kami ada nama Tuhan Yesus ditinggikan. Dan di rumah-rumah kami maka tidak ada lagi namanya kuasa-kuasa kegelapan. Tidak ada kuasa setan iblis. Tidak ada pengaruh kutuk. Tidak ada pengaruh perdukunan. Sebagaimana Engkau Allah yang kudus, maka rumah-rumah kami menjadi tempat yang kudus, tempat Engkau bersemayam, tempat Engkau bertahta. Terima kasih Tuhan. Dan melalui kehidupan ibadah-ibadah kami yang banyak di rumah-rumah, kami boleh setia mengikutinya. Walau dengan pengetahuan yang terbatas, penggunaan teknologi informasi. Tapi kami tidak mau kehilangan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, dimanapun jemaat-Mu pada saat ini, yang mungkin selama ini sudah mulai tawar hati, yang sudah tidak lagi mengikuti PJJ, PA, dan kebaktian minggu, seperti apapun pergumulannya, ekonominya, kesehatannya, dan semuanya Tuhan, dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, bangkitkan roh jemaat-Mu, bangkitkan kerinduannya untuk boleh menikmati hadirat Tuhan, bangkitkan Tuhan, karena bersama dengan Engkaulah setiap kami boleh kuat dan dimampukan menjalani kehidupan ini. Kami percaya COVID-19 tidak akan bisa bertahan selama-lamanya. Karena Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Bapa, pada saat ini kami bersuka cita untuk semua saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahunnya, baik kelahiran dan perkawinan. Sehat sejahtera, panjang umur, murah rezeki, sukses, dan yang terpenting adalah semakin cinta Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang sudah dengan sukarela ikut mengambil bahagian dalam persembahan pengucapan syukur, baik melalui kebaktian minggu, PA, PJJ, kerja rani, dan juga persepuluhan. Tuhan, memang tidak seberapa yang kami bisa beri, tapi kami percaya ketika kami masih terus diperkenankan menabur,
maka pada waktunya benih itu akan bertumbuh dan kami akan membawa berkas-berkasnya berlipat ganda memenuhi gudang dan lumbung kami. Terlebih khusus persembahan pada hari ini Tuhan berkati. Namamu dipuji, namamu dipermuliakan melalui setiap persembahan jemaat. Juga pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang di dalam pemulihan kesehatannya. Saudara kami Bapak Alex Pinem, beberapa waktu yang lalu dirawat di rumah sakit dan sekarang sudah boleh kembali ke rumah. Tuhan, tiada mustahil bagi Engkau. Lawatan dan jamahanmu terjadi kepada Bapak Alex Pinem sehingga dia boleh disembuhkan secara total dan juga semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Beri kedamaian, beri ketenangan, dan keluarga yang mendampingi saudara kami ini tetap harapan yang tidak pernah putus. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Michael Ginting yang beberapa waktu yang lalu sedang dalam duka karena orang tua terkasih kami telah meninggalkan keluarga, meninggalkan kami semua. Tuhan, Engkau memberi, Engkau mengambil, terpujilah Engkau. Kuatkan dan hiburkan seluruh keluarga yang ditinggal oleh orang tua kami ini. Sampai nanti keluarga ini boleh kembali lagi ke Jakarta dan kami boleh bersama-sama lagi saling meneguhkan dan saling menguatkan. Saudara kami, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Naras Bapak Ripel Ginting, saudara kami Agung Sembiring, saudara kami Sambat Surubakti, kami serahkan kepada Tuhan. Walau berkali-kali berulang-ulang keluar masuk rumah sakit dan pengobatan pendampingan baik oleh dokter dan keluarga, kami percaya itu cara Tuhan untuk memperoleh kesembuhan dan musisat itu. Terlebih Tuhan, kami rindu semua saudara-saudara kami ini tetap di dalam cinta kasih dan rahmat Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak kami yang oleh karena pandemi COVID-19 harus belajar dari rumah. Memang kami harus beradaptasi dengan cara hidup yang baru ini. Orang tua menjadi guru bagi anak-anak. Tuhan, kami percaya semua ini pasti baik jadinya. Ajari anak-anak kami supaya tetap menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang berbakti, anak-anak juga yang tidak terpengaruh oleh gadget mereka atau oleh semua yang berhubungan dengan media sosial yang menyesatkan. Anak-anak kami semua adalah anak-anak yang hebat di dalam Tuhan, anak-anak yang tahu tugas dan tanggung jawabnya. Dan juga guru-guru yang harus juga mengajar anak-anaknya dengan jarak jauh. Kami tahu juga ini tidak gampang. Engkau berkati tenaga pendidik ini Tuhan, supaya melalui metode-metode jarak jauh ini juga, maka sampailah pesan dan tujuan pengetahuan kepada anak-anak kami. Seluruh tenaga pendidik, guru-guru semua sehat, semua luar biasa. Orang tua juga mengerti keadaan ini, supaya kami juga tidak mengeluh dan kemudian kami akhirnya membuli guru-guru dan tenaga pendidik. Tidak Tuhan, kami harus saling mendukung satu dengan yang lain, karena kami sedang membentuk calon presiden, kami sedang membentuk pejabat-pejabat yang mulia di negeri ini, dan orang tua punya tanggung jawab yang hebat di sana. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang berjuang juga untuk boleh masuk di perguruan tinggi favorit mereka. Kami percaya Tuhan selalu hadir untuk mereka dan menempatkan anak-anak kami di tempat yang tepat. Dan anak-anak kami tetap menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Bukan anak-anak yang cengeng, bukan anak-anak yang manja, bukan anak-anak yang gampang terombang ambing. Mereka anak-anak muda yang mampu meraih cita-citanya setinggi bintang-bintang yang ada di langit. Terima kasih Bapak. Terlebih pergaulan anak-anak muda kami serahkan kepada Tuhan. Engkau tetap membimbing anak-anak kami, memimpin anak-anak kami untuk tidak menjadi anak-anak yang terpengaruh dengan pergaulan bebas, dengan prostitusi online, dengan judi-judi, dengan begal-begal, dengan semua berita-berita hoax. Anak-anak muda kami adalah anak-anak muda yang mampu tampil di panggung dunia dengan menyatakan kuasa Allah di dalam kehidupannya. Biarkan kami bangga oleh karena keberadaan anak-anak kami. Bapa di surga, kami serahkan bangsa dan negara ini dalam tangan kasih-Mu. Di masa-masa COVID-19 masih mewabah, kami percaya tidaklah mudah
bagi pemimpin kami menangani semua ini. Belum lagi ada kelompok-kelompok yang selalu membuli, kelompok-kelompok yang selalu melecehkan. Tapi kami percaya pemimpin-pemimpin kami tetap ada di dalam kasih sayang Tuhan. Pada waktunya nanti COVID-19 pasti berlalu. Ahli farmasi yang sudah mulai mendapatkan vaksin dan sekarang sedang dalam uji coba. Tuhan tolong Tuhan supaya uji coba vaksin ini berhasil dan ada obatnya untuk mengatasi, untuk mengalahkan COVID-19 ini Tuhan. Tolong kami Bapak, tolong kami Tuhan dalam situasi ini. Juga setiap orang-orang yang sudah terinfeksi, yang ada di rumah sakit pada saat ini, atau isolasi mandiri di rumahnya, Tuhan memberkati. Tidak ada yang putus asa, tidak ada yang tawar hati, tapi dengan keyakinan penuh mereka bisa sembuh. Tim medis juga yang banyak sekali mengorbankan hidupnya, Tuhan berkati supaya pelayanan mereka tidak ada yang sia-sia. Bapa di surga, terima kasih untuk pelayanan pada hari ini yang sudah boleh kami lakukan. Dan biarlah pelayanan ini berkenan di hadapan-Mu. Baik tim IT kami, Kau terus berkati mereka, Kau terus pakai dia. Dan juga musik, singer, semua pertua diaken. Pujian penyembahan, bahwa Engkau satu-satunya Allah kami. Terima kasih untuk semua itu Bapa. Dan ke depan ini kami mau yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Ajar kami setia, ajar kami patuh sampai akhir. Dan sepanjang hari ini, semua aktivitas kami setelah ibadah ini, kami serahkan kepada Tuhan. Hanya Engkau Allah kami satu-satunya, penolong kami, kekuatan kami. Dan tidak ada Allah lain sehebat Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, sembah kami. Kami datang di dalam nama Yesus. Terpuji mulia Engkau, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari bangkit berdiri. Dengan penuh semangat dan gegap gempita kita bernyanyi Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 2. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Bersama-sama kita berdoa seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Allah di dalam kuasa-Nya yang dahsyat memelihara kehidupan saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, kebaktian live streaming kita pada minggu ini telah selesai. Sebelum kita akhiri, marilah sejenak dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, menjuah-juah, selamat jadi pemenang. Untuk selanjutnya, acara dan informasi kami serahkan kepada BPMR. Puji Tuhan, kebaktian kita pada minggu ini telah terlaksana dengan baik. Kita mengucapkan terima kasih kepada pendeta kita, Pendeta Dewi Gurki, yang telah menabur firman kepada kita semuanya. Begitu juga kita berterima kasih kepada Pertua Diaken Sektor Kolose dan Sektor Tesalonika yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita juga berterima kasih kepada song leader dan organis, juga kepada tim IT dan pendamping, semuanya yang berada di ruangan ini, kita mengucapkan terima kasih. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat GBKP Cengkareng yang telah mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Biarpun kita tidak bertatap muka di dalam kebaktian ini, tapi kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kami informasikan untuk kebaktian minggu depan, tanggal 16 Agustus 2020, kita juga melaksanakan kebaktian secara live streaming. Kita dilayani oleh Pendeta Luther Tarigan dan Pertua Diaken Sektor Filipi dan Jerusalem. Semua ini kita tetap ikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, jaga jarak. Salam sehat, Shalom.